Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Besok malam, tim nasional kita di bawah 23 tahun akan menjalankan pertandingan terakhir ya dalam petualangannya di Piala Asia U23 ya. Sejauh ini kita sangat puas dengan penampilan mereka, baik secara teknis, taktik, apalagi daya juang. Mereka menunjukkan inilah Indonesia yang sebenarnya. Tetapi melihat kebangkitan sepak bola kita, ya sudah lama sekali kita, bahkan saya belum pernah seumur-umur merasakan euforia yang luar biasa seperti ini. Tim nasional kita bersaing di level Asia. Kita marah juga bukan kepada negara ecek-ecek dalam sepak bola. Yang kita kesalkan itu kepada Qatar, kepada Uzbekistan, seperti itu. Sesuatu yang dulu bahkan dalam mimpi terliar pun kita tidak berani membayangkannya. Luar biasa. Tetapi ada satu yang tidak bisa kita tembus, ya, yaitu mafia dan oligarki di dalam sepak bola, terutama AFC di sini yang menjalani kita. Ya, selama ini kita di AFF merasakan bagaimana banyak sekali ketidakadilan. Kita tidak bisa mendapat juara karena perlakuan tidak adil dari wasit yang dimainkan di sana. Dan itu kembali kita rasakan di AFC kali ini, ya. Dan dengan perjuangan kita, ya, permainan yang bagus, taktik yang bagus kita dirusak oleh wasit yang tidak kompeten atau mungkin kompeten tapi seperti Bung Towel merendahkan dirinya entah demi apa, membuat keputusan-keputusan yang tidak masuk akal, yang oleh para pengamat bola di berbagai belahan dunia, mantan pelatih Arsenal sekalipun mengatakan itu tidak masuk akal gitu ya. Nah, apa yang kita lihat ketika pertandingan pertama melawan Qatar, kita diperlakukan tidak adil. Setelah itu kita mendapatkan wasit-wasit yang bagus. Tadinya saya dan banyak dari pendukung sepak bola Indonesia dan pengamat percaya itu adalah lobby dari Erick Thohir di FIFA. Karena sebagaimana kita ketahui, Erick Thohir itu mempunyai lobby yang sangat bagus di FIFA, dekat dengan Gianni Infantino, dan kemudian di Eropa juga sangat dihormati seperti itu. Tapi ketika pertandingan melawan Uzbekistan, itu berubah. Kita kembali mendapatkan wasit yang sama yang telah merugikan kita di dua pertandingan sebelumnya. Wasit VAR ya, asal Thailand, Sivakonpu Udom itu. Pertama ketika di Piala Asia kita melawan Irak, dia mengesahkan gol kedua Irak yang jelas-jelas berbau offside, seperti itu, dan ada pelanggaran. Dan kemudian melawan Qatar itu jelas sekali. Dan terakhir kemarin ketika melawan Uzbekistan, kita kembali dengan wasit yang sama kembali merugikan kita. Dan ini kenapa ditaruh wasit itu oleh AFC di pertandingan kita. Ini seperti dia itu mengancam ya, seperti memberikan ancaman, seperti preman lokal yang kedatangan orang dari pusat, orang kuat dari pusat, yang punya lobby kuat di pusat, yang dianggap mengancam eksistensinya. Ya, ini seperti banyak daerah di Indonesia ini kita lihat, datang nanti orang yang benar-benar ingin membangun negerinya, negeri asalnya, kemudian dihambat, dihantam di kanan kiri oleh orang-orang yang sudah menikmati kekuasaan di tempat itu, ya, mengambil manfaat dari sana bukan untuk membangun negeri tapi untuk kroni-kroni dan keluarganya. Ini yang terjadi saya lihat di pertandingan kita di Piala Asia ini. Banyak pihak yang gerah melihat kebangkitan tim nasional Indonesia. Kebangkitan Indonesia kembali menjadi tim kuat di sini. Seolah-olah mereka ini memberikan ancaman atau memberi warning, kamu anak kecil jangan macam-macam, ya. Ini kami yang punya kuasa di sini. Kamu boleh kuat di pusat seperti Erick Thohir, tapi untuk di Asia ini, kalau kamu mau berprestasi, kamu harus ikut apa kata kami. Jadi seolah-olah itu yang ingin ditunjukkan oleh AFC dalam pertandingan Piala Asia U23 ini, saya lihat ya. Karena apa? Karena di pertandingan ketiga nanti, di pertandingan perebutan juara ketiga nanti kita melawan Irak, pertandingan yang sangat krusial. Pintu kedua kita untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris setelah kita gagal melewati pintu pertama. Sekarang pintu kedua dari 3 pintu yang kita lewati ada pertandingan habis-habisan kita melawan Irak ya.
dan kita tidak akan diperkuat oleh Rizky Ridho yang sama seperti Justin Hubner dulu, seperti sengaja memang dikeluarkan oleh wasit VAR dari Thailand ini supaya kita itu melemah di babak selanjutnya. Nah, kali ini kapten kita Rizky Ridho tidak bisa bermain, tapi melihat kualitas Irak secara permainan kita tetap yakin ya tim nasional kita ini masih mampu untuk bersaing dengan Irak untuk merebutkan tiket terakhir dari turnamen ini untuk lolos ke Paris, ya ke Olimpiade Paris seperti itu. Tapi masalahnya kemudian AFC menunjuk kembali wasit kontroversial yang terang-terangan sudah merugikan kita, benar-benar tidak memberi muka kepada kita. Si Fakon Fuudon ini lagi menjadi wasit VAR lawan kita. Jadi ini kita saja yang menonton langsung lemes melihatnya. Bisa dibayangkan bagaimana psikologi para pemain tim nasional kita ketika mengetahui wasit itu lagi yang akan memimpin pertandingan ini. Tentu berat sekali. Tapi kita percaya pemain kita ini bukanlah mental kaleng-kaleng. Mereka tetap akan berjuang dengan sekuat tenaga untuk lolos dari tantangan ini. Tetapi melihat bagaimana AFC memperlakukan kita, bagaimana mereka mengerjai kita dengan VAR ini, ya, yang keluar daripada semangat VAR sebelumnya dibuat oleh FIFA. Karena kita ingat kembali kenapa VAR ini pada akhirnya dipakai di dalam sepak bola, karena begitu banyak keputusan-keputusan kontroversial dari wasit yang mengubah total hasil pertandingan gitu. Seharusnya tim yang menang menjadi kalah, diperlakukan tidak adil, dan itu membuat banyak orang menjadi muak ya. Jadi FIFA memperbaiki diri meskipun mereka berkuasa. Kalau tidak ada penonton, kalau penonton mulai malas pada FIFA juga, itu akan menjadi ancaman entah dari olahraga lain atau apa, misalnya di volley gitu. Di sana sangat fair. Ada VAR juga, tetapi VAR itu ketika tim yang dirugikan oleh satu keputusan VAR, tim yang dirugikan itu berhak meminta peninjauan kembali VAR sebanyak 2 kali untuk dilihat bersama-sama apakah keputusan itu benar atau salah gitu. Nah, ini kan belum berlaku di sepak bola. Apakah nanti ini akan berlaku kita nggak tahu ya, karena yang pasti kita bangsa pejuang dan Erick Thohir cukup kompeten di sana. Kita lihat nanti bagaimana dia mengatasi masalah ini. Karena kalau tidak, sampai selamanya Indonesia ini akan terus dikerjai seperti itu di AFC ini kan. Entah apakah itu seperti kemarin, menerima tawaran dari Oceania kita untuk bergabung di sana. Dan kalau di sana mungkin kita akan lebih mudah untuk lolos ke Piala Dunia karena tinggal konsentrasi mengalahkan Selandia Baru saja. Karena yang lain itu kan tim ecek-ecek di sana ya. Model lawan-lawan yang cocok untuk Malaysia lah, Papua Nugini, Solomon, itu kan kelasnya Malaysia kalau yang tim itu gitu. Dan untuk tim kita yang seperti ini sepertinya sudah tidak menarik ya. Jadi kalau kita masuk ke Oceania gitu untuk pertandingan-pertandingan regionalnya seperti ini jadi tidak menarik untuk dilihat. Tapi kalau di AFC ini, kalau seperti ini terus juga, Indonesia tidak akan maju. Sia-sia saja kita mengembangkan sepak bola, menghabiskan dana sekian banyak, ya, usaha, keringat, dan air mata, ketika pada akhirnya, pada turnamen-turnamen resmi seperti ini, AFC menunjukkan kuasa model kayak begini lagi, gitu. Apakah nanti kita bisa membuat revolusi di tubuh AFC itu nggak tahu ya, karena organisasi yang kantor pusatnya ada di Malaysia ini, kalau kita lihat memang lekat itu dengan mafia ya, dengan mafia judi, apalagi Malaysia di sana di tempat kantor mereka berada. Itu mereka negara yang melegalkan judi biarpun katanya Islam ya. Dan di dalam FIFA sendiri menyoroti khusus Malaysia. FIFA pernah menyoroti secara khusus Malaysia terkait pengaturan pertandingan ya atau match fixing terkait judi ini gitu. Mereka sampai ke Liga Inggris sana bermain untuk Malaysia ini, dan kantor pusat AFC di sana. Seperti saya katakan ketika melawan Uzbekistan kemarin jelas sekali wasit memihak, tapi saya tidak yakin itu Uzbekistan yang membayar wasit, karena mereka begitu percaya diri dengan timnya. Ngapain untuk tim sekelas Indonesia kita harus membayar wasit, biarpun di pertandingan mereka ya dramanya banyak juga gitu. Tapi artinya yang sangat mungkin di sana itu bermain adalah mafia judi ya, mafia judi, dan selama ini yang banyak bermain di situ di AFC ini mafia judi Malaysia. Nah kemudian
Ada juga mungkin sentimen dari Thailand yang merasa sebagai negara terkuat di sepak bola di sini. Masa sih Indonesia yang duluan ke Olimpiade gitu, itu bisa jadi juga. Tapi pada intinya kita terus-menerus gini mendapat perlakuan tidak adil dan dizalimi terang-terangan gitu. Kayak preman ngegaplok kepala anak-anak gitu. Iya, lu gue ngegaplok kepala lu, emang lu mau apa? Jadi kira-kira seperti itu jadinya. Nah, jadi demikian saudara-saudara sebangsa penonton channel ini, mari kita doakan kembali perjuangan tim nasional kita besok. Semoga bisa lolos ke Olimpiade, tetapi tentu saja kita juga tidak bisa berharap banyak ya, tidak bisa berharap banyak melihat apa yang dilakukan oleh panitia di turnamen kali ini terhadap tim nasional kita yang terus-menerus dizalimi. Kalau mereka tidak mau kita lolos, kita mau apa? Jadi seperti itu. Dan kalaupun juga kita protes, kita ajukan protes ke AFC, toh ketua komisi wasitnya juga orang Qatar. Seperti yang pertama tidak diterima, itu mustahil mereka terima. Jadi demikian, mari kita berdoa saja untuk tim nasional kita ini, karena bagaimanapun kekuatan doa, mungkin Tuhan akan mengubahnya, karena seperti apapun manusia, sezalim apapun manusia, selicik apapun, kalau Tuhan tidak mengizinkan itu tidak akan terjadi juga. Dan siapa tahu dengan doa dari 280 juta rakyat Indonesia, semesta akan bersama kita dan tim nasional kita nanti bisa tampil bagus di perebutan juara ketiga ini dan bisa lolos ke Olimpiade Paris bulan Mei nanti. Demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.